wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di sini untuk mengikuti seminar kami. Sebelum kita memulai seminarnya, mari kita ice breaking dulu ya ibu-ibu. Ketika saya menyebutkan semangat, oke. Saya jawab oke. Siap? Siap. Ya. Semangat, oke. Semangat, oke. Semangat, oke. Bagus, terima kasih ibu-ibu. Ya, adapun tujuan kami melakukan seminar ini adalah bukan karena kami merasa kami sebagai guru yang lebih tahu atau lebih pintar, tapi karena kami kemarin di program Guru Penggerak pada modul 1.4 mempelajari tentang budaya positif, di mana pada modul itu kami belajar bagaimana seharusnya kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Kenapa seorang guru harus menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Karena itu sangat penting bagi kita menciptakan lingkungan yang positif agar murid-murid kita merasa aman, nyaman, murid-murid menjadi bersemangat datang ke sekolah. Ketika lingkungan di sekolah itu sudah positif, sudah bagus, maka anak-anak itu akan bersemangat. Mereka akan selalu setiap hari rajin untuk datang ke sekolah. Nah, apa saja sih budaya positif yang harus kita ciptakan? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Seperti manusia itu membutuhkan makanan, membutuhkan tempat tidur, pakaian, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti membutuhkan rasa kasih sayang, rasa diterima oleh teman-temannya, oleh keluarga, oleh pasangan, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Biasanya kita sebagai guru sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, di mana posisi kontrol penghukum ini kita sering menggunakan kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal. Posisi kontrol ini biasanya bersifat sementara. Ketika kita menghukum siswa, maka hukuman itu akan berlaku sementara. Setelah itu siswa akan melakukan kesalahan yang berulang lagi. Next, posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, kita juga sering menggunakan posisi kontrol ini, membuat siswa kita merasa bersalah. Seperti contohnya, kita kadang pernah mengucapkan kata, bagaimana kalau orang tuamu tahu ketika kamu melakukan kesalahan ini? Ibu-ibu pernah nggak gitu? Pernah ya? Sering. Nah, mulai sekarang hal itu harus dihentikan. Tidak boleh lagi menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan juga sebagai membuat merasa bersalah, karena itu tidak efektif untuk diterapkan bagi siswa-siswa. Restitusi. Segitiga restitusi ini bisa kita pergunakan ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran di kelas, di mana tahapannya itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bertanya dulu kenapa siswa melakukan pelanggaran, alasannya apa. Kemudian yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ketika di dalam kelas kita sudah membuat keyakinan atau peraturan kelas apa yang ingin dipatuhi oleh anak-anak. Nah, ketika anak-anak itu melanggar peraturan yang sudah kita buat, maka kita harus mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat tersebut. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa kita terapkan di sekolah sehingga kita bisa menciptakan disiplin positif di sekolah kita. Dari penjelasan tadi ada pertanyaan atau masukan, saran? Silakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iman. Ibu materi saya ingin bertanya. Tadi seperti yang Ibu jelaskan mengenai posisi kontrol itu kan biasanya kita guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum.
Nah, sebaiknya apakah kita tetap menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum atau menggunakan posisi kontrol yang lain bila kita menemukan siswa kita melakukan kesalahan? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Nurul. Ibu Nurul menanyakan apakah seorang guru itu harus tetap menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum atau tidak. Ya, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, di mana pada posisi kontrol ini seorang guru tidak boleh menghukum, tetapi seorang guru memberikan kesempatan kepada siswa yang melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Sekian pemaparan materi dari kami tentang disiplin positif. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bisa diterapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita nantinya akan menjadi sekolah yang lebih baik daripada sebelumnya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Materi yang diberikan tadi sangat-sangat bermanfaat bagi kami, terutama dalam penanganan suasana dalam kelas. Bagaimana cara kita menciptakan suasana kelas yang nyaman dan asik di saat proses pembelajaran, dan bagaimana cara kita menangani kasus-kasus terhadap siswa. Terima kasih.